Manisa. Okay. Okay, today we will be discussing about nutritional status assessment. Please, the admin set me to be host or co-host. Okay. Tell me if my presentation is not moving. Okay. Today is anthropometry 1. Anthropometry. So I divide the anthropometry materials into 2 sections or 3 sections. For now, we will discussing about the first section. Okay. Anyone can help me to explain this? Ada yang bisa bantu jelaskan apa arti dari ini? Silakan. Pengulang yang lalu. Boleh, silakan. Ya, silakan. Ibu coba, Ibu. Apa Bu ini? Direct Nutritional Assessment, ABCD. Apa itu Bu? Ini ada ABCD tidak di layar teman-teman? Ada, Pak. Ya, Oh, Pak. oke, siap. Silakan Bu. Ada, Pak. Ya Pak, ini ada kan cara mengidentifikasi kekurangan gizi itu ada direct sama indirect. Ini indirectnya itu ada ABCD, A-nya itu antropometri. Antropometri itu mengukur ukuran bentuk tubuh. Terus yang kedua itu ada biokimia. Biokimia itu kayak pemeriksaan lab seperti darah, jaringan gitu Pak. Terus yang ketiga itu ada klinis. Terus kalau klinis ini dilihat dari tanda dan gejala. Terus yang terakhir itu ada dietary intake, itu melakukan recall gitu Pak. Thank you. Apa hanya recall, Bu? Enggak Pak. Apa lagi selain itu? Atau kayak FFQ, frekuensi jenis makanan. That's true. Thank you, Ibu. And now, indirect NEC, please. Gerald, silakan jelaskan Gerald, apa itu penilaian status gizi secara tidak langsung. Ada Gerald? Gerald, are you here? Ada Gerald? Putri Nadia Fahirnisa. Ayo Putri. Oke, Putri apa nih Putri? Indirect Nutritional Status Assessment.
Mm-mm. Oke. Produksi pangan ya. Kalau statistik itu biasanya kayak angka kematian ibu, angka kematian bayi yang relatif dekat dengan status gizi. Jadi kita tidak mengukur status gizi secara langsung, tetapi kita mengukur faktor yang dekat gitu ya, yang mungkin bisa menggambarkan status gizi begitu. Nah, kenapa kalau memang bisa ada direct, kenapa harus indirect gitu ya? Kadang indirect ini bisa menggambarkan tadi faktor pemicu, faktor penyebab masalah, oh karena ekonominya, oh karena produksinya. Jadi direct sama indirect ini bukan hal yang saling menghilangkan, tapi mereka itu saling mendukung. Misalnya kita dapatkan dari antropometri banyak stunting. Oh dari ekologinya, oh memang karena produksi berasnya itu rendah. Oh karena ekonomi mereka rendah. Oh dampaknya itu ternyata statistik kematian bayi itu tinggi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. So, Kalani and Ahmad, direct and indirect nutritional assessment, they are not uh, deleting each other. Like if we want to use direct, then you cannot use indirect, or if you use indirect, you cannot use direct. They are like a complementation. For example, if you use anthropometric measurement to see the nutritional status like stunting, so you need another measurements like ecological condition, production, economy, like the income and health statistic to compare the nutritional status, and like for example child morbidity, mortality, or mother's mortality, like that. Yeah, so direct indirect is like a complementation. If you use direct, it can be complemented by indirect nutritional status assessment. Ya, oke. Jadi kedua hal ini meskipun katanya direct lah, kenapa nggak ukur direct aja kalau memang direct bisa? Ya karena memang dua ini bukan hal yang saling menggantikan, dua hal ini adalah saling melengkapi. Kalau teman-teman mendapatkan banyak yang serotoninia klinisnya vitamin A kurang, maka kita boleh lihat, oh dari ekonominya memang rendah begitu. Ya, semua bisa dipahami. Okay. Actually, what we are measuring in nutritional status assessment is body compositions. Ya, boleh diceritakan kembali apa itu status gizi? Can you tell me what is nutritional status? Keseimbangan tubuh, Pak. Oke, keseimbangan boleh dilengkapi. Keseimbangan tubuh kita yang dimasukkan atau apa yang kita butuhkan dan apa yang kita konsumsi, Pak. Apa yang kita masukkan? Dan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi itu apa maksudnya? Makanan ya. Iya. Yang dibutuhkan itu apa? Energi. Dan oksigen itu H2O ya. Dan status gizi lainnya ya. Ya, makanan yang kita konsumsi dengan zat gizi yang dibutuhkan. So nutritional status assessment is the balance between what we intake and what we need, ya, the nutrient we need, gitu ya. Jadi dan itu tergambar dari body composition and it reflects to the body compositions, especially for the nutrient like apa kira-kira komposisi tubuh ini tuh biasanya paling dekat itu dengan apa biasanya? Dengan intake zat gizi jenis apa biasanya? Kalau komposisi tubuh kayak berat, tinggi, itu biasanya menggambarkan status gizi yang apa biasanya? Yang paling dekat gitu. Asupan apa kira-kira? Kalau berat badan itu kira-kira menggambarkan asupan apa ya yang paling dekat? Lemak, Pak.
lemak, protein, karbohidrat menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Karbohidrat, lemak, protein semuanya menghasilkan energi. Betul, Sabita ya. Kalau air menghasilkan energi tidak, Cindy? Tidak, Pak. Tidak ya. Okay. So when we measure body composition, it is actually to measure the balance in our body. Jadi kalau kita mengukur komposisi tubuh, maka itu sebenarnya hasil keseimbangan tubuh, terutama yang asupan energi dari karbohidrat, protein, lemak. Walaupun yang lain juga sama berpengaruh. Tetapi pada intinya, kalau kita measure body composition, maka kita measure the macronutrient like carbohydrate, protein, and fat. Ya. Jadi kita mengukur body composition, maka kita mengukur keseimbangan dalam tubuh. Jadi yang kita ukur itu secara umum adalah body composition. So what we measure is actually body composition, especially for anthropometric measurement. Jadi begitu. Nah, ini kita coba lihat bagaimana komposisi tubuh secara normal. Nah, now we can see the normal body compositions. Ini body weight. Jadi body weight itu tersusun atas energi dan air, kemudian beberapa mineral. Mineral utamanya apa dalam tubuh kita yang mendukung berat apa? What kind of minerals that contribute the weight of our body, that mostly contributed to our body? What kalani? The minerals that contribute mostly to our weight. What minerals? Oh, water. No, mineral. I mean mineral. Mineral which most calcium. Calcium. That's true. Yes, there's calcium, phosphorus, but mainly calcium, right? Jadi like minerals here, it's mostly composed by calcium. Jadi utama mineral di sini adalah kalsium. Kemudian ada air, kemudian ada energi. Energi ini dari fat, protein, glikogen. Glikogen ini apa? What is glycogen? Ayo Salma, apa itu Salma? Ya, sama. Izin jawab. Oke, siapa? Boleh. Nuranis, oke, silakan Nuranis. What is glycogen? Glikogen itu cadangan gula di otot, Pak. Atau bisa kita sebutnya gula otot. Gula otot. Cadangan apa ini? Kalau kita zat gizi makro, dia ini termasuk apa? Glukosa, Pak. Kalau zat gizi makro, oke, glukosa bagian dari? Bagian dari karbohidrat. That's true. Ya, jadi glikogen ini karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, massa tubuh kita itu berarti kan tersusun atas Ahmad, your Wi-Fi is very bad. I think you can Kalani, do you have bad Wi-Fi in your room? No, sir. Wi-Fi coverage is so sorry. So I use hotspot from another. You use your hotspot, yeah? Yeah. Okay. But yeah, Ahmad, you can use the hotspot also to make sure your connections running well. Okay. So this is the body composition. It consisted of energy and mainly water and minerals. Water also consisted of extracellular and intracellular water. For energy, it consisted of fat, protein, and glycogen. The mass without fat, we call it fat-free mass. Jadi begitu ya. Jadi adalah komposisi tubuh kita. Komposisi tubuh kita itu ada utamanya adalah air, tentunya yang paling besar adalah air. Kemudian ada juga lemak, protein, dan glukosa. Kemudian juga, glikogen, kemudian ada mineral. Lemak tubuh tanpa lemak kita kenal dengan fat-free mass. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti air itu menyumbang memiliki kontribusi besar terhadap
tubuh kita. So we can see here water significantly affect our body weight. Yeah. So if you have dehydration or you have diarrhea, vomiting, which is throwing away the water, so it can make your body weight decrease dramatically. So it's very easy to decrease the body composition because water here can be throw it away in many ways gitu ya. Jadi berat badan itu sebenarnya bisa mudah diturunkan, tapi yang keluarnya apa? Kalau kayak orang olahraga pakai pakai jaket apa itu yang parasut, kemudian atau orang yang diare berat badannya langsung turun secara drastis, sebenarnya yang hilang itu lemak atau air. Air, Pak. Air ya. Jadi sebenarnya yang hilang itu air. Ketika airnya kembali lagi, maka berat badannya balik lagi. Jadi kalau yang pengen diet dengan melakukan dengan banyak mengkonsumsi minuman pencahar, pencahar itu yang membuat kalian jadi diare atau yang banyak membuat kalian pipis mulu, yang keluar itu hanya air. Lemaknya masih banyak. Sebenarnya kan tujuan dari kita menurunkan berat badan itu adalah menurunkan lemak ya. Jadi tujuannya tidak tercapai kalau yang keluarnya adalah air. So when you have a diet plan to decrease your body weight, but you decrease it by decreasing your water compositions, like you do exercise with parachute jacket, and it makes the water uh, what go away from your body very fast, and also you use the enhancer for making your faces becoming so liquid, and yeah, it can make your body weight decrease, but it is only water. So when after that, if everything is okay, your body will come back to the beginning positions. Yeah. Okay. This is body composition. Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi seperti itu bahwa komposisi tubuh kita utamanya adalah air. Nah, kalau ingin menurunkan berat badan, memang kalau airnya bukan berarti kita harus turunin air. Maksudnya ketika kita mengalami dehidrasi atau air keluar dari tubuh itu dengan begitu banyak, maka berat badan kita akan turun. Tapi yang turun itu adalah apa, Christine? Halo, Christine? Iya, Pak, boleh diulang. Kamu dari mana? Ada Pak, koneksinya jelek. Oke. Jujur? Apa, Pak? Jujur, lagi ngapain? Lagi ada kegiatan apa sih, Christine? Di rumah sakit, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya. Siapa yang sakit? Orang tua saya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sok, lanjutkan ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, kalau begitu, Lawrence deh, Lawrence. Berarti yang turun tadi apa? Airnya, Pak. Oke, that's true. Oke, ini adalah komposisi tubuh. Sebentar ya. Sebentar.
Okay, let's continue. This is the body composition. Adipose tissue, skeletal muscle, visceral organ, and skeleton. Yeah, mainly our body. Let's see. Yeah. Oh, this is for tissue organ. Jadi kalau di organ itu banyaknya adalah otot memang. Kemudian ada jaringan adiposa kan, kemudian ada organ visceral. Organ visceral itu adalah organ di dalam rongga, di dalam rongga perut terutama. Kemudian skeleton. Nah, ya ini untuk tissue organ. Kalau ini adalah total body water. Ya, ini seperti itu. Ya, ini nanti dilupakan saja karena ini bukan tujuannya ya. Jadi saya ingin sampaikan adalah di sini bahwa komposisi yang kita ukur pada antropometri terutama adalah komposisi tubuh. Oke, itu yang satu harus teman-teman pahami. Bahwa apa yang kita ukur pada saat mengukur antropometri, kita mengukur komposisi tubuh. Kemudian di komposisi tubuh itu tersusun utamanya adalah air, kemudian mineral, dan adanya karbohidrat, lemak, dan protein. Sehingga ketika air ini memiliki komposisi yang besar terhadap berat tubuh kita, pada kondisi-kondisi yang mengeluarkan banyak air, kayak kita mual, muntah, kita diare, tubuh kita akan terlihat kurus. Jadi cepat kurusnya, karena memang air yang utamanya. Tapi setelah semua recover, maka akan kembali lagi berat badannya. Yeah. So the point that I want to highlight in this slide is when we use, especially for anthropometric measurement, we measure the body composition, and body composition is mostly consisted of water. So when condition like diarrhea, vomiting, uh, over dehydration, over sweating, it can decrease the body weight dramatically. But after everything is recovered, your body weight come to at the beginning. Yeah. Okay. This is some important terminologies. Ini adalah informasi terminologi yang penting buat teman-teman dan harus dipahami. Kalau nanti belajar PSG, ini belajar PSG. Kalau nanti kalian baca di beberapa alat itu ada nama-namanya seperti fat mass. Fat mass itu adalah massa lemak di tubuh. Jadi yang tadi ini fat mass ya, ini fat mass yang hanya lemaknya total lemak. Kalau ini adalah fat free mass kalau bagian ini. Jadi tubuh kita itu ada nanti penilaian hanya massa lemak, massa tanpa lemak. Ya. Nah, fat mass ini adalah massa lemak tubuh. Kemudian adipose tissue mass. Jadi kalau fat mass ini adalah seluruh lemak di tubuh kita. Jadi lemak itu banyak. Lemak itu ada di mana-mana, tidak hanya di jaringan lemak. Nah, kalau adipose tissue mass ini adalah lemak yang ada di jaringan lemak. Kalau fat free mass adalah massa tanpa lemak, yang benar-benar tanpa lemak. Kalau lean body mass ini ada massa tanpa lemak tetapi ditambah dengan massa lemak esensial, ya, lemak esensial bagi tubuh untuk kebutuhan kayak macam di otak, kayak macam di bantalan, itu masih menggunakan mass. Jadi lean body mass ini adalah massa tubuh tanpa lemak plus lemak esensial. Jadi massa tubuh tanpa lemak plus lemak. Jadi kalau ngomong lean body mass masih ada lemaknya, tapi lemak esensial seperti di otak. Kemudian essential lipids tadi yang disampaikan, jadi ada essential lipids dalam tubuh kita kayak di membran, kayak di otak, itu adalah essential lipids. Oke, jadi saya ulang bahwa ini adalah terminologi penting dalam komposisi tubuh. Pertama adalah fat mass. Jadi fat mass itu adalah massa total lemak tubuh. Adipose tissue mass itu adalah massa adiposa. Jadi kalau fat mass ini total lemak, kali adipose tissue atau jaringan lemak ini lemak yang hanya ada di jaringan lemak, paham? Jadi karena ada lemak lain yang di luar jaringan lemak, begitu. Anggra ini paham? Gimana Anggra ini? Gimana Anggra ini?
ini Paham Pak, maaf Pak, mic-nya bermasalah. oh oke. Ini adalah ya tadi adipose tissue mass itu berarti jaringan lemak tubuh. Jadi ada lemak yang di luar jaringan lemak ya. Kemudian ada fat free mass. Fat free mass ini massa tubuh tanpa lemak. Jadi semua lemak itu dibuang. Jadi tubuh kita jadi ada alat ukurnya yang mengukur nanti fat free mass, lean body mass. Kalau lean body mass ini adalah massa tubuh tanpa lemak tapi ditambah lemak esensial. Lemak esensial ini kayak di membran di otak. Paham? Jadi kalau ngomong fat free mass berarti massa tubuh tanpa lemak. Kalau ngomong lean body mass berarti massa tubuh tanpa lemak plus lemak esensial. Oke. Nuranis, paham? Paham Pak. Okay, yeah. So here is some important terminologies. First is fat free mass. It means the mass of your body, the mass of your total body fat. Adipose tissue mass is the total fat, but only in adipose tissue. So we know that there is another place our fat is located, like in like in our brain. Yeah, this is but in adipose tissue mass we only measure the mass of adipose tissue. Fat free mass, it is a fat without fat. Total our body weight without fat, it is fat free mass. But lean body mass, it is similar with fat free mass, but in lean body mass we measure also FFN or fat free mass plus essential lipids. Essential lipids, what are essential lipids? Essential lipids is compound lipids needed for cell membrane formation, like in our brain also. Ya. Oke, begitu. Boleh ada yang masih ingat dua asam lemak esensial tubuh apa saja? Masih ingat apa itu? Yuk, ada yang ingat? Pak, izin jawab. Omega 3 dan omega 6 bukan Pak? Ya, itu bagian dari, tapi tidak mesti omega 3 dan omega 6 adalah lemak esensial. Yang ini Pak, yang asam linoleat sama linolenat. Betul, ya, linoleat dan linolenat. Nah, linoleat itu omega 3, linolenat itu linoleat itu omega 6, linolenat itu omega 3. Tapi linoleat dan linolenat ini adalah nama tunggal. Tapi kalau omega 3 dan omega 6, dia itu adalah group. Jadi omega 3, omega 6 itu adalah asam lemak yang beberapa asam lemak yang memiliki rantai ganda berada pada 3 ujung terminal metil begitu. Jadi semua yang memiliki rantai di ujung 3 bisa disebut. Jadi banyak omega 3 dan banyak juga omega 6. EPA, DHA itu omega 3 dan omega 6. Tetapi yang esensial hanya linoleat dan linolenat. Bisa dipahami, Isma? Bisa. Oke. Ready gimana? Gimana Regi? Apa? Bisa dipahami? Linoleat dan linolenat, Regi? Bisa, aman Pak. Bisa. Aldario Gucci. Asam lemak esensial itu apa saja tadi? Asam lemak esensial apa saja, Aldario? Kenapa Pak? Asam lemak esensial tadi ada apa saja? Linoleat apa sih Pak? Lupa Pak. Coba panggil temanmu. Siapa? Foni deh, Foni. Apa Foni? Asam lemak esensial tadi apa saja? Linoleat sama linolenat. Oke, coba diulangi tadi.
Siapa tadi? Sebelum Foni? Alda, Pak. Oh, Alda Riau. Ya, apa Alda Riau? Apa Alda Riau Guci? Asam lemak esensial tadi apa? Ayo, Alda Riau. Linolenat, Pak. Asam linoleat dan asam linolenat. Okay, this is the direct. Jadi actually we can measure the body compositions directly, like our nutritional status assessment, there is direct and indirect. And body composition analysis, we also can use a direct method like hydrostatic measurement, computed tomography, or bioelectrical impedance assay atau BIA. Jadi kita bisa mengukur komposisi tubuh itu dengan banyak cara. Ya, ini secara langsung. Contohnya dengan mengukur di dalam darah, di dalam di dalam air. Jadi ini menggunakan rumus apa? Kira-kira dia menggunakan apa? What law you can use here in physical science, in physics science. Jadi hukum apa kira-kira yang dipakai di sini? Hukum? Do you remember? Tekanan, Mbak. Ya, tekanan ke atas FA itu apa namanya? Hidrostatis. Hidrostatis ya, Pak? Iya, nama hukumnya apa? Archimedes, Pak. Archimedes, betul ya. Jadi siapa tadi yang jawab Archimedes? Windanur, Pak. Oh, Windanur. Ya, jadi dia menggunakan hukum Archimedes, nanti volume airnya akan naik, nanti bisa dikonversi menjadi massa tubuh. Ya, itu komposisi tubuh maksudnya. Kan dia akan berbeda-beda. Seperti dulu Archimedes menggunakan ya seperti itulah ya. Saya juga lupa udah. Jadi kurang lebih ini hukum Archimedes. Kemudian ini computed tomography, jadi di scan tubuhnya. Nanti bisa kelihatan mana lemaknya, mana ototnya, begitu, atau menggunakan bioelectrical impedance assay. So ini kita punya di lab kita punya, jadi tapi tidak sekeren ini, tapi ya bisa lah, bagus lah. Tapi bioelectrical impedance assay use like resistance in using low electrical I cannot measure it, tapi kurang lebih jadi BIA ini menggunakan menggunakan arus yang rendah, kemudian nanti dilihat resistensinya atau ohmnya itu kelihatan kurang lebih dari situ. Jadi ada aliran listrik rendah yang akan dialirkan ke tubuh kita, kemudian nanti akan kelihatan hambatannya. Hambatan ini berbeda-beda, masing otot, lemak itu punya hambatan berbeda-beda. Jadi dari situ kita bisa melihat komposisi lemak dan ototnya. Ya, oke, itu direct body composition. Ada pertanyaan? Belum masuk ke antropometri ya, kita ngobrol tadi. Pak, izin nanya yang tentang Oke, alat siapa? Jihan. Jihan, silakan Jihan. Boleh di slide yang tadi, Pak. Nah itu untuk mengetahui body composition yang paling tepat dan akurat itu alat yang mana ya? Oke, yang paling bagus itu computed tomography. Ini yang paling golden standarnya itu ini. The golden standardnya adalah CT. Karena kenapa? Karena benar-benar si CT ini akan men-scan tubuh kita, mana lemaknya. Kalau ini masih menduga-duga berdasarkan hambatan kalau pakai BIA. Pun kalau ini juga kurang begitu karena dia hanya melihat komposisi tubuh secara total. Ya, jadi dia nggak bisa melihat ototnya atau lemaknya secara terpisah. Tapi kalau CT, computed tomography, dia langsung nge-scan tubuh kita. Jadi nanti hasilnya itu kelihatan mana bagian lemaknya, mana bagian ototnya dari seluruh tubuh kita. Begitu ya, bagus pertanyaannya, Jihan. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, kita lanjutkan. Anthropometric measurement, like I have
mentioned you in basic nutrition, I think. Anthropometric is consisted of two phrases, anthro and pometry. Anthropometry is the science that define physical measures of person size, form, and functional capacities. Jadi intinya anthropometry itu kita ngukur ukuran tubuh masing-masing orang, ya. Okay, for the first lessons today, we will discuss about how to measure weight, how measure height and length, and MUEC atau mid upper arm circumference. Ya. Jadi hari ini kita akan tahu bagaimana cara mengukur berat badan, tinggi badan atau panjang badan. Nah, ini bukan tinggi badan atau berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan MUEC atau mid upper arm circumference. Atau kita kenal dengan namanya adalah lila. Ya. Jadi diingatkan nanti kalau teman-teman buka jurnal ada namanya MUEC atau length, height itu beda-beda. Jadi kalau weight mudah nih berat badan. Kalau height itu tinggi badan. Kalau length itu panjang badan. Kalau MUEC atau mid upper arm circumference itu adalah lila. Oke, bisa dipahami? Oke, anthropometry NSA. NSA ini maksudnya nutritional status assessment. Anthropometry could predict visceral adipose tissue, total adipose tissue, skeletal muscle, and bone mass. Jadi dari anthropometry ini kita bisa memprediksi. Jadi you have to highlight this. Anthropometry measurement in nutritional status could predict. Jadi dia hanya memprediksi, oke ya. Jadi dia tidak mengukur secara jelas. Jadi dia hanya memprediksi jaringan adiposa visceral, kemudian jaringan total adiposa, kemudian massa otot, massa tulang, skeletal muscle, massa otot skeleton, dan massa tulang. Ya, jadi tapi teman-teman harus highlight bahwa dia memprediksi. Jadi dia hanya mengira-ngira. Jadi belum tentu benar. Beda dengan direct like this. Different like this, we directly measure the body compositions. But in here we only predict. Jadi hanya memprediksi. Jadi kalau beratnya 70, ya mungkin 70 itu lebih. Tapi ternyata 70-nya itu adalah otot begitu. Jadi kan salah, paham? Jadi misalnya nih berat badan kita ukur 80 kg. Kalau kita lihat-lihat kayaknya 80 kg itu kelebihan berat badan, betul Naila? Betul. Nah betul ya, tetapi ternyata karena dia nggak tahu ini berat badan si orang ini apa karena otot atau karena lemah karena kayak binaraga gitu ya, binaragawan itu kan mereka beratnya sampai 100 pasti ya. Tapi kalau ditimbang ya 100-an. Nah, tapi pas dicek ya ternyata otot semua isinya. Maka dia bukan obes, betul tidak? Iya ya. Jadi dia hanya memprediksi. Itu kelemahan anthropometry. Tapi ini kita coba lihat kelebihan dari anthropometry. Let's see the strength of anthropometry, affordable tools to detect food intake history and can be used in screening. Jadi ini kekuatan dari anthropometry, kelebihan anthropometry. Jadi kayak anthropometry, biokimia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di anthropometry kelebihannya apa? Pertama dia prosedurnya sederhana. Kalau ukur berat badan tinggal naikin timbangan. Ukur tinggi badan tinggal diukur. Ukur lingkar lengan atas ya tinggal diukur. Ya, paham? Jadi tidak ini gitu loh, tidak sulit. So we have simple procedure in anthropometry measurement. Don't need special technique. Jadi dia nggak butuh kemampuan kalian untuk mereaksikan sebuah regen. Dia tidak perlu membutuhkan kalian teknik untuk melakukan melakukan titrasi, tidak. Jadi di anthropometry ini tidak perlu ada special teknik, tetapi kalian mungkin perlu dilatih untuk mengukur berat badan, tinggi badan. Kemudian alat-alatnya mudah, nggak seperti misalnya spektro yang harganya jutaan. Kalau ini harganya mungkin cuma ratusan ribu, gitu. Mungkin ada juga yang jutaan sih yang bagus. Tapi dengan ratusan ribu pun kita bisa mengukur.
Kemudian bisa mendeteksi riwayat makan. Jadi kalau makannya itu dikit kemarin, ya mungkin sekarang berat badannya rendah. Ya. Kemudian dapat digunakan untuk screening. Anyone can explain me what is screening? Ada yang tahu apa itu screening? Ada yang tahu apa itu screening? Yuk, apa itu screening? Semacam penyaringan gitu nggak sih, Kak? Iya. Kayak misalkan suatu cara yang digunakan untuk mencari keadaan atau suatu resiko yang belum diketahui gitu. Iya ya, jadi screening itu adalah melakukan penapisan atau penyaringan. Jadi kita mau lihat, oh mana yang stunting, ya udah kita ukur dulu tinggi badannya. Jadi bisa langsung cek secara keseluruhan. Jadi bisa untuk screening. Screening ini nggak bisa alatnya susah-susah, jadi alatnya yang mudah-mudah. Makanya bisa digunakan screening. Ya, jadi antropometri itu kekuatannya apa? Pertama, prosedurnya sederhana, tidak butuh teknik yang spesial, alatnya murah, kemudian bisa mendeteksi asupan gizi, kemudian juga dapat digunakan untuk screening. Ya, paling tidak teman-teman paham antropometri itu mudah dilakukan. Alatnya sederhana. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ya. Sip, kita lanjutkan. Ini kelemahannya. Kelemahannya adalah tidak dapat mendeteksi kekurangan gizi yang spesifik. Jadi kalau tadi misalnya berat badannya rendah, ini karena dia makan protein yang dikit, ini makan dia karbohidrat yang dikit, apa ini karena zat gizi lain, kayak dia stunting, apa karena memang dia kekurangan energi, atau sebenarnya dia kekurangan zinc, kekurangan zinc juga bisa menyebabkan stunting. Jadi dengan antropometri kita nggak tahu masalah gizinya itu apa sih yang utamanya, yang spesifiknya. Kemudian ada faktor lain yang bisa menurunkan sensitivitas pengukuran. Jadi seperti atlet diukur IMT-nya bisa atau tidak? Bisa nggak ngukur ngukur IMT atlet? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa Raffi nggak bisa? Karena itu secara proporsi tubuhnya pasti ototnya pasti lebih besar, Pak. Jadi kelihatan ya apa? Kelihatan status gizinya pasti Kelebihan atau over gitu ya. Tapi ternyata yang kita pengen itu sebenarnya overweight itu ya lebih lemah, tapi kan dia overweight-nya karena otot, betul nggak? Jadi kita nggak pas menggunakan antropometri misalnya seperti untuk EMT kepada atlet. Kalau anak dengan infeksi, for example, children with infection, we can say he's very wasting, begitu ya. Jadi dia bisa terlalu wasting. Kemudian kita nggak tahu ini karena masalah gizi atau bukan, gitu ya. Oh ternyata karena infeksi, dia makannya cukup begitu. Oh ternyata karena infeksi. Kalau kita lihat di kerangka pikir WHO kan, infeksi itu faktor langsung yang mempengaruhi. Begitu. Jadi dengan menggunakan antropometri ini kita nggak bisa mengontrol faktor non gizi lainnya. Seperti tadi, seperti atlet, seperti dia kena infeksi, itu sulit untuk melihat apakah dia punya status gizi sekarang itu karena asupan atau karena kayak infeksi. Ya. Kemudian ada mungkin error pada saat pengukuran seperti si tukang ngukurnya itu nggak pas gitu ya, alatnya nggak bener. Kemudian dia butuh butuh tempat. Jadi timbangan tinggi badan itu butuh tempat yang sedikit bagus, sedikit rata, bukan sedikit ya, dia butuh space lah ibaratnya. Jadi the weakness, the first could not detect specific nutrient deficiency like in stunting. Stunting can be caused by many nutrient deficiencies. For example, if the stature of children categorized as stunting, then we cannot predict they have what kind of nutrient deficiency, zinc or protein or overall nutrition. We cannot specify
the nutrient deficiency using anthropometry. But in biochemical analysis, we can see, ya. Jadi kalau di biokimia nanti kita bisa lihat kekurangan gizinya yang mana, gitu ya. Tapi kalau di anthropometry nggak bisa. Kemudian ada faktor for the next, there is non-nutritional factors like an athlete, we cannot use BMI because when we use BMI for athlete, they can be classified as overweight, and then children with infection can be the confounding for the measurement and error in measurement. Tapi bukan berarti kalau kita anaknya infeksi nggak pakai antropometri, bisa saja ya, boleh malah kalau ada anaknya kena infeksi terus, tetapi penurunan berat badannya kita nggak tahu apa karena kurang makan atau karena infeksi atau karena kedua-duanya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau anak infeksi boleh saja pakai ya, berat badan boleh ya, tetapi kita nggak tahu turunnya badan dia ini apa karena infeksi atau karena berat badan. Karena asupan maksudnya ya. Paham Anggun? Anggun, please, Listianti, paham? Oke. Atau error dalam ukuran. Oke. In NSA like weight, height, length, circumference, waist, circumference, hip. Kalau weight ini berat badan, height ini tinggi, panjang, lila. Ini lingkar kepala, ini lingkar pinggang. Waist circumference ini adalah lingkar pinggang. Hip circumference ini adalah lingkar pinggul. Chest circumference lingkar dada. Atau tebal lipatan bawah kulit atau TBLK. Bicep, tricep, suprailiac, subscapular, dan tinggi lutut. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi untuk yang hari ini kita bahas weight, height, and weight. Oke, weight. Weight reflecting total body composition. Jadi weight ini merefleksikan total berat komposisi tubuh kita. Kemudian dia menunjukkan status gizi akut. Jadi akut dan kronis itu bukan keparahan ya. Jadi kalau selama ini kayak kita akut itu. Oh, kronis. Seolah-olah akut dan kronis itu sebuah tingkat keparahan. Padahal akut dan kronis ini adalah lebih ke range waktu. Jadi kalau akut itu terjadi dalam waktu yang relatif pendek. Kronis adalah sebuah istilah untuk sebuah kejadian yang sudah dalam jangka waktu panjang. Biasanya lebih dari 2 minggu kita anggap kronis. Jadi akut kronis itu bukan menunjukkan keparahan. Walaupun biasanya kalau akut, biasanya itu adalah cenderung lebih parah. Karena dia dadakan. Beda dengan kronis yang dia biasanya progresif. Paham sekarang apa beda akut dan kronis? Paham, Pak. Oke ya. Jadi berat itu merefleksikan total body composition. Jadi kita nggak tahu mana yang lemak, mana yang otot gitu. Karena dia total weight ya. Kemudian tadi menggambarkan status gizi akut. Kalau yang kronis apa? Ada tinggi badan. Kalau yang berat badan itu akut. Kalau tinggi badan ya kronis. Kemudian bisa mudah dilakukan dan akurasinya atau titik ininya poin nearest pointnya itu atau angka pentingnya kalau teman-teman belajar fisika itu 0,1 kilogram. Jadi kalau ada timbangan nggak ada 1 desimal di belakang koma, berarti timbangan itu nggak bisa dipakai untuk berat badan. Jadi kalau ada timbangan kalian di rumah yang 70, 80 nggak ada koma di belakangnya, maka itu tidak standar. Jadi kalau untuk standar dia harus ada 1 angka di belakang koma. Oke. Here is the standard procedure. Use a digital Vokalani and Ahmad. You can read this. I will talk this procedure in bahasa. Jadi prosedur standarnya adalah pertama gunakan timbangan di atas lantai yang datar dan keras. Oke. Yang datar dan keras. Jadi kalau karpet jangan. Karena kalau karpet itu dia tidak keras sehingga berat badan kalian akan cenderung lebih rendah.
karena tekanannya nggak ngepas banget begitu kalau pakai karpet. Jadi gunakanlah keramik, gunakanlah kayu yang rata begitu. Dan harus rata. Kalau miring-miring juga nggak bagus. Oke, jadi gunakan timbangan di atas lantai yang rata dan keras. Rata dan keras atau datar dan keras. Kemudian kedua, ini yang masih banyak salah. Jadi pada saat ukur tinggi berat badan, apalagi teman-teman ke puskes, ke beberapa fasilitas kesehatan, kadang nggak diminta ngelepasin ikat pinggang, ngelepasin handphone, ngelepasin topi, ngelepasin jaket. Jadi hat, shoes, sandals, jacket, watch, phone, belt, diapers itu harus dihilangkan untuk anak-anak ya diapers ini. Jadi harus dikeluarkan. Jadi jangan sampai saya lihat anak gizi ngukur berat badan orang itu subjeknya masih pakai jaket, masih ada topi, masih ada jam tangan. Jadi gunakanlah pakaian yang minimum. Kalau memang memungkinkan di suatu tempat itu bisa pakai kolor doang dengan baju selapis gitu, ya silakan. Tapi kalau kondisi-kondisi yang misalnya kita lagi di tempat umum yang tidak mungkin, nah hal-hal yang seperti dompet, seperti HP segala macam itu harus dilepas. Mudah ngingetnya adalah kalau teman-teman sering ke bandara, pada saat teman-teman masuk ke security check, semuanya kan dilepas. It's very easy to remember what you have to put off from your body, like you want to remove, like when you come to the security check in the airport. All the things like wallet, belt, jacket, hat, shoes are removed. Ya. Jadi kalau teman-teman ke bandara, ke security check, pasti bagian-bagian itu akan dilepas. Begitu. Nah, kan itu saja. Jadi aksesoris tubuh dilepas semua. Kemudian subjek harus berdiri di atas timbangan dengan kondisi yang pada tengah gitu ya, pada posisi tengah. Kemudian si subjek harus menghadap ke depan. Jadi kalau timbangan yang sensitif, apalagi yang jarum, ketika teman-teman melihat ke bawah, dia akan cenderung berubah. Jadi si subjek harus menghadap ke depan. Terus siapa yang baca? Yang baca temannya. Jadi pada saat pengukuran status gizi yang benar, itu harus dengan orang lain, tidak mengukur sendiri, ya. Yang benernya gitu. Kalau di rumah-rumah cuma untuk ngecek badan sih silahkan. Tapi kalau nanti untuk penelitian, untuk memantau tumbuh kembang anak, itu harus paling tidak ada yang membacanya. Jadi si subjek harus ngadep ke depan. Kalau ngadep ke bawah biasanya dia akan berubah angkanya. Oke, begitu. Nah, misalnya kita mengukur anak kecil, terus anaknya nggak kan harus berdiri tuh di di timbangan. Anaknya nggak mau berdiri, nangis. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan? Anaknya nangis, nggak mau diukur tinggi badan. Disuruh berbaring, Pak. Jadi diukurnya dalam keadaan berbaring. Tapi timbangannya timbangan digital. Kalau yang itu baby scale ya untuk anak kecil ya, umur di bayi misalnya. Tapi misalnya kalau yang timbangannya badannya anaknya udah sekitar 3 tahun lah, itu udah gede. Gimana kira-kira? Jadi how if the child doesn't want to be separate? Gendong nggak? Dulu waktu di posyandu tuh ada yang timbangan yang kayak ayunan gitu, itu timbangan apa ya, Pak? Ya, itu dacin ya. Nah, kalau yang digital, teman-teman bawa penimbangan digital, terus anak kalian nggak mengukur, anaknya nangis. Digendong sama ibunya tadi siapa yang jawab? Terus gimana kalau digendong sama ibunya? Bapak, saya izin jawab. Siapa? Alma, Pak. Siapa? Alma, oke. Alma. Kan waktu itu pernah bantuin di posyandu. Caranya tuh perhatian si anaknya dialihin gitu, Pak. Kayak diajak tanda suruh lihat ke depan gitu, Pak. Oh, anaknya tetap nggak mau, nangis. Dikasih itu, Pak. Biasanya di posyandu kan ada kayak snack-snack gitu ataupun mainan gitu, Pak.
Jadi nimbangnya sambil bawa mainan? Enggak, mainannya kita yang pegang gitu, dianya lihat ke depan gitu, Pak. Oke, itu dibujuk boleh, silakan dibujuk. Kalau misalnya anaknya kejar ya, nggak mau, dia harus sama ibunya tuh, ditempel sama ibunya. Gimana kira-kira? Bapak izin menjawab, Pak. Siapa? Marcella, Pak. Oke, Marcella. Jadi dia itu dengan cara digendong sama ibunya, terus ibu dan anaknya itu naik ke timbangan, lalu itu kan keluar hasilnya. Nah, nanti setelah itu dikurang sama berat badan si ibunya sendiri, Pak. Oke, Seperti good. itu. Marcella, mahasiswa saya atau MBKM? Mahasiswa Bapak, Pak. Bagaimana kamu bisa tahu? Pernah lihat aja, Pak, di Posyandu gitu. Oh iya. Saya kira kamu mahasiswa MBKM. Dari kemarin kayaknya sering jawab pertanyaan ya. Oke, good. Jadi seperti itu, betul ya teman-teman. Jadi nah seperti ini. Jadi ibunya ditikur dulu berat badannya, kemudian anaknya digendong, kemudian setelah itu baru dikurangkan. Paham? Paham, Jadi, Pak. Jadi ibunya diukur misalnya 59,5, terus ibu dan anaknya digendong. Ini masih ada bednya gitu ya. Terus berapa baru nanti dikurangkan ya. Oke, seperti itu. Betul ya. Kemudian ini yang saya maksud tadi, ngukur ini adalah rule umumnya. So saya yakin kayak di Posyandu mungkin sudah pakai keramik gitu ya, atau keramik yang lama gitu ya, seperti ini. Nah, naruh timbangannya kalau bisa dia di satu tile, satu keramik ini. Biar kalau teman-teman naruhnya enggak satu ini, nanti dia biasanya miring-miring. Paham? Jadi harus di satu tile. Jadi, so you can use these tips to put the scale in flat surface using this tips. So, put the scale on the surface of one tile. Don't make it like separated to other tile ya. Jadi satu seperti ini. Jadi dia akan lurus. Nah, ini penurunan untuk berat badan. Sumber kesalahannya dalam mengukur berat badan itu adalah pertama, si observernya atau tukang bacanya itu enggak terlatih. The first is untrained observer. Dehydration, bladder contents, clothing, subject not in correct position, and tools like battery, lack of calibration. Like if you use the scale frequently and you don't change the battery, it makes the accuracy decreases ya, the accuracy of the scale decrease. Jadi ini adalah sumber kesalahan dalam ukuran tinggi berat badan. Jadi si pembacanya itu nggak terlatih. Dia biasanya gini, kan tadi 1 desimalnya. Misalnya berat badannya 76,4. Biasanya tuh dibuletin sama Posyandu ataupun sama kader atau yang lain-lain ya, atau teman-teman juga. Jadi 76,4. Terus tertulis 76,4, tapi ditulisnya 76 atau enggak 77. Jadi dibuletin, tidak ditulis komanya. Kan kalau untuk balita, beda koma itu sudah bisa menentukan status gizinya berubah. 0,1 saja untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu status gizinya bisa berbeda begitu ya, sehingga harus komanya itu ditulis. Apalagi kalau penelitiannya adalah penelitian yang mengukur berat badan, tinggi badan, itu harus persis banget, jangan dibulatkan. Paham Gerald? Gerald lagi di mana Gerald? Paham Pak. Gerald lagi di mana? Lagi di kantor BRI Pak. Kau ngapain? Lagi ini apa tuh? Ngaktifin kembali BRI. Oh iya, sambil kuliah terus ya. Nah itu kemudian kalau orangnya mengalami dehidrasi, kalau urinnya masih banyak, gitu, terus pupnya belum keluar, itu juga bisa menyebabkan berat badannya berbeda-beda.
Jadi harusnya kapan kita mengukur berat badan ini? Kita mengukur berat badan baiknya di pagi hari setelah pup, ya. Setelah pup diukur berat badannya. Jadi jangan sebelum pup, nanti ada itunya, gitu ya. Jadi sebelum atau setelah pup, Nur Anis? Setelah, Pak. Oke, setelah ya saya tambahkan mending di sini. Apa bahasa Inggrisnya pup? Defecation. Okay, did you understand Kalani and Ahmad? The measurement is done in the morning after defecation. Kalani, Ahmad? Yes, sir. Yeah. Okay. Okay, this is the source of error and this is the calibration, how to calibrate the weight. Jadi ini cara ngukurnya. Jadi misalnya kalian punya timbangan saya ini error nggak sih? Ya. Jadi the calibration is very important to validate your accuracy of your scale. Ya. Oh ya, oke. Jadi ini sangat penting untuk mempertahankan validitas timbangan kalian. Jadi saya yakin di lab kita sudah lama nggak dikalibrasi, begitu. Jadi beda tuh antara suatu timbangan dengan timbangan yang lain. Jadi kita kalibrasi itu adalah proses kita membandingkan data kita dengan referensi, dengan standar. Nah, biasanya gunain apa sih kalibrasi itu? Jadi misalnya ini kan ini kan kayak anak timbangan yang tidak konstan ya, maksudnya beratnya biasanya konstan, tidak berubah. Misalnya ini sekilo. Kalau kita timbang di timbangan kita masih sekilo, ya udah berarti dia masih bagus. Tapi kalau kita pakai yang sudah sekilo ini terus kita timbang 900 gram jadinya berarti kan udah bagus gitu ya. Berarti perlu dikalibrasi, disetting ulang alatnya. Paham maksudnya, Biga? Pak. Oke, atau bisa juga menggunakan kalau timbangannya kecil kita menggunakan koin atau yang paling mudah menggunakan air. This is the simple way to calibrate the scale, body scale using water. We know that the conversion of 1 milliliter of water equal to 1 gram of water. So we can use 5 kilograms or 5 liters water and then we can use it for calibration of our body scale. Jadi, for example, we use 5 liter of water. So in our scale it must show berapa kilo. Kalau kita gunain 5 liter air terus kita taruh di timbangan, harusnya timbangan kita nunjukin angka berapa kilo. 5 kilo, Pak. 5 kilo, ya. So our scale must show 5 kilograms because 1 milliliter equal to 1 gram. Jadi kalau for example 5 liter we use, then 5 kilogram must appear in your scale. If it is not, it means your scale must be calibrated. Jadi harus dibenerin. Nah, yang mana yang kita pakai? Marwasifa, yang mana kita pakai Marwasifa? Yang dua atas ini dipakai nggak untuk ukur tinggi berat badan? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi yang ukur ini untuk dewasa, ini namanya baby scale. Ini untuk anak bayi baru lahir, usia-usia yang masih kecil. Masih pakai namanya baby scale. Nah, ini kalau di posyandu namanya dacin. Ini juga ketelitiannya satu, tapi kan tergantung penglihatan segala macam dari observer ini. Nah, makanya sekarang timbangan di posyandu itu sudah diarahkan untuk lebih menggunakan baby scale ya, menggunakan timbangan digital. Oke, tadi sudah tahu prosedur untuk mengukur berat badan. Boleh di Husna boleh cerita Husna kesalahan di gambar ini apa? Mengukur tinggi berat badannya. Mungkin izin jawab ya, Pak. Mm-hmm. Buat yang ini anak kecil pakai baju kuning,
dia masih megang apa tuh burung-burungan ya, masih megang mainan. Dan untuk yang di tengah mungkin posisinya masih kurang pas ya Pak. Kurang pas ya? Tapi dia udah benar, udah telanjang. Maksudnya udah meminimalkan pakaiannya gitu. Tapi kurang pasnya di mana? Dia nunduk Pak. Oke. Terus yang kanan ini? Yang perempuan ini ya apa ya? Dia iya posisi tangannya itu kayak bergaya gitu mungkin Pak. Oke. Udah gitu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau nambahkan? Izin jawab ya Pak. Siapa? Alivia Pak. Alivia, silakan Alivia. Oke, mungkin untuk gambar yang pertama ini posisinya nggak pas, terus di sini si anak juga megang barang, terus terlihat dari pakaiannya juga tebal ya, seharusnya dilepas kalau bisa. Untuk gambar yang kedua juga sebenarnya udah betul untuk pakaiannya itu dilepas, tapi posisinya itu salah, si anak nunduk ke arah timbangan. Kalau misalkan gambar yang ketiga, posisi badan si anak kurang pas, gitu Pak. Oke, tadi yang anak pertama tadi ada mainan ya? Terus apa lagi? Sama kalau menurut saya tadi ini apa namanya dari pakaiannya itu kan terlihat tebal ya Pak. Betul. Jadi seharusnya dilepas. Oke, betul ya. Masih ada satu lagi. Untuk yang ini masih ada satu lagi. Kira-kira apa? Izin masuk Pak, mungkin bando. Iya betul, bandonya nih lepas dulu ya, aksesorisnya. Ya. Begitu, ada lagi Raffi mungkin? Enggak Pak, tadi udah dijawab aksesoris perempuan. Aksesoris ya, bandonya. Oke, ya. Nah, kalau ini salahnya di mana? Nunduk Pak, lihat ke bawah. Nunduk, betul ya. So the mistake in this measurement, children still hold these toys and using relatively thick clothes. These children look at down, but for the clothes is okay. And here there is still accessories on the hair. Yeah. And here the subject still look at down, jadi terlalu nunduk. Jadi biasanya nambah, apalagi yang masih pakai jarum. Oke, ini yang tadi. Nah, bagaimana kalau anaknya mengalami odem? Ada yang tahu odem itu apa? Penumpukan cairan bukan Pak? Ya, penumpukan cairan itu biasanya disebabkan oleh apa? Ayo, odem ini biasanya disebabkan apa? Kekurangan protein Pak, biasanya diidap oleh kwashiorkor. Betul ya, jadi kwashiorkor. Nah, kalau dia mengalami odem, seolah-olah beratnya itu nambah karena ada air kan yang numpuk. Tapi sebenarnya air ini kan tidak bisa menggambarkan otot dan adipose tissue. Betul tidak? Betul Kayla? Nah, sehingga kalau anaknya odem, pengukuran berat badan dengan menggunakan timbangan itu tidak direkomendasikan. Anak yang sudah mengalami odem bisa langsung kita klasifikasikan sebagai severe acute malnutrition. Jadi masalah kekurangan gizinya akut dan parah. Gitu. Oke, jadi pakai apa kalau orangnya sudah odem? Baru pakai lila. Kita bisa pakai lila, bisa pakai tebal lipatan bawah kulit. Ya, kalau ada odem, ingat sekali lagi, kalau ada odem, jangan berat badan, jangan ukur berat badan, oke? Saida, gimana Saida? Apa tadi kalau saya bilang? Iya Pak. Tadi saya bilang,
Silakan. Ya, jadi kalau anak edema itu nggak bisa diukur dengan menggunakan timbangan kalau mau mengukur Kenapa? berat badan. Kenapa? Ya karena udah termasuk kekurangan gizi nggak sih Pak? Oke, betul. Kenapa kita nggak boleh mengukur berat badannya? Karena ada apa di situ? Karena di dalam tubuhnya terdapat cairan. Yang membuat beratnya seolah tidak spesifik kayak gitu Pak. Jadi membuat tubuhnya itu seolah nambah berat badannya. Mungkin kayak normal kalau diukur berat badannya. Paham ya? Ya Pak. Oke. Now height or length. Jadi height or length reflecting linear growth and chronic nutritional status. Jadi waktu yang panjang. Jadi kalau yang berat itu merefleksikan masalah gizi dalam waktu yang akut, singkat. But for height, it reflects the chronic nutritional status. Okay, and height reflecting linear growth. Jadi pertumbuhan yang ke atas itu dapat dilihat dengan mengukur tinggi badan. Tapi that height may not be used in elderly with slouching posture and people which cannot stand correctly. Jadi tinggi badan ini, kalau tadi berat badan itu tidak bisa digunakan untuk anak yang odem, tinggi badan tidak bisa digunakan pada orang yang mengalami postur tubuhnya itu tidak lurus intinya. Kayak pada lansia itu sulit. Kemudian pada orang yang tidak bisa berdiri dengan baik atau orang lumpuh, nggak mungkin kalian paksa dia berdiri. Betul tidak? Orang yang stroke, kecuali kalian meterin dari bawah, berterlentang jadinya, tapi itu kurang pas. Ya, jadi pada orang-orang yang postur tubuhnya nggak lurus, miring-miring begitu, atau orang yang cerebral palsy, ya, dia kan nggak bisa berdiri, atau orang yang stroke, mereka harus berbaring, sehingga sulit untuk mengukur tinggi badan. Makanya nanti ada namanya tinggi lutut. Tinggi lutut ini akan menggambarkan tinggi badan. Oke, jadi ada rumusnya bahwa tinggi lutut ini bisa menggambar. Jadi teman-teman cukup mengukur tinggi lutut untuk orang-orang yang tadi postur tubuhnya kurang bagus, dia hanya berbaring. Oke ya. Ita, tinggi lutut kita ukur pada saat kapan, Ita? Pada saat mengalami postur tubuh yang tidak lurus. Contohnya? Atau baring, seperti orang tua atau orang stroke, Pak. Iya, ya. Jadi orang-orang yang seperti itu kita gunakan tinggi lutut, tidak menggunakan tinggi badan. Oke, nah di tinggi badan apa yang kita ukur? Alatnya apa? Ini alatnya bisa menggunakan ini namanya stadiometer. Ya, teman-teman saya sengaja tidak tulis namanya biar kalian nyatet, biar kalian ingat ini namanya stadiometer. Ini namanya staturmeter, sama ini ukur tinggi badan. Kalau ini sudah terpasang seperti ini, jadi tinggal nurun. Kalau yang staturmeter kalian harus menempelkan di dinding, dindingnya harus rata, kemudian baru ditempelkan sampai 2 meter, baru turun ke bawah, baru nanti bisa. Nanti kita praktikum menggunakan ini ya. This is stadiometer and here is staturmeter. Stadiometer can be used. Ahmad, do you still join my class? Kalani, where is Ahmad, Hamdan? I don't know. Think he's upstairs. Okay, I need you to find him, what he is doing now. Okay. Okay.
So Where is sound? Yeah, man, you can use the hotspot because this lecture is very important to support you as nutritionist. Yeah, you can go with, you can join my class with Kalani also. Yeah. Where are you? Ah, yeah. You can see together Kalani, here. I asked Kalani to invite you. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, because it's very important for you to be a nutritionist, to know how to measure height, weight. Yeah. Okay, I will continue. Here is the tools to measure the height. We call it stadiometer, and here is statormeter. And this is the most sophisticated tools to measure the height using like infrared, and you don't need to move this flat on your head, but in here using like infrared or like a wave, and you can see the head of your body. Ya, begitu. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan, namanya statometer. Ini stadiometer. Kalau ini namanya saya kurang tahu, tapi ini alat yang pakai infrared aja tuh dia, just mengukur tinggi badan langsung berapa berat tinggi badannya. Oke, ya. Oke, but in many houses, people use this kind of statometer. Do you think it is valid or no? Kira-kira gimana? Banyak kan di rumah-rumah pakai ini. Kira-kira valid tidak ukur tinggi badan pakai ini? Enggak, Pak. Enggak ya. Kenapa kira-kira nggak valid pakai ini? Karena itu yang tingginya itu bisa disesuai dengan produksinya gitu, enggak pas gitu, enggak. Ini siapa? Jihan, iya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan ibu-ibu tuh kayak mengaku, oh anak saya tinggi, tapi kan dia mengukurnya pakai ini, entah nempelnya benar tidak, entah ininya terkalibrasi tidak. Jadi mungkin ini hanya sebatas digunakan untuk pemantauan pertumbuhan oleh ibu, tapi tidak bisa kita gunakan sebagai dasar menentukan tinggi badan anak. Ya, jadi kalau nanti penelitian teman-teman, ibu tinggi badannya anak, aduh Neng, kami dapat dari kemarin di rumah itu ada ukuran berat tingginya 120. Nah, kalau kalian mengukur nulisnya 120, ya itu salah karena belum tentu ibunya benar ngukurnya, belum tentu ininya benar gitu. Jadi harus diukur sendiri dengan prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Ada juga yang pakai ini. I think Ahmad and Kalani still remember when we have body meeting, one guy say that his tall is 180, but using this ruler to measure his height. Ya, jadi pernah itu kemarin katanya saya pakai penggaris 30 cm itu mengukur tinggi badan. Jadi diputer-puterin gitu badannya, bukan diputer-puterin apa ya? Ada yang pakai ini nggak sih kalian mengukur tinggi badan kalian pakai penggaris 30 cm? Waktu kecil pernah, Pak. Nah, iya, diukur gitu ya, kayak gini ya, kayak gini kan, tik gitu kan. Itu juga nggak valid ya. Jadi gunakanlah stadiometer atau statometer. Oke. Anak children age 0 to 2 years, we measure length.
But children more than 2 years, we measure height. Jadi kalau anak yang usianya 0 sampai 2 tahun, kita ukurnya panjang. Jadi kita kenalnya dengan panjang badan. Diukur berbaring. Untuk anak di atas 2 tahun, kita ukur tinggi, diukurnya berdiri. Oke, children age 0 to 2 years, we measure the leg by lying down. But children more than 2 years, we measure by standing. Ya, we measure the height. Jadi kalau di bawah 2 tahun, 0 sampai 2 tahun, kita ukur namanya panjang badan, diukur berbaring. Kalau tinggi badan, itu anak atau orang di atas 2 tahun, diukur berdiri. Oke, paham, Marina? Paham, Pak. Oke, nah alatnya harus 0,1 cm, jadi ada 1 komanya di belakang, 1 koma di belakang. So, there is 1 decimal after koma. Jangan dibulatkan, jangan dihilangkan komanya, tetap harus ditulis. Nah, tapi kalau ada anak 0 sampai 2 tahun, dia tidak mau berbaring, maunya berdiri, ya, maka angkanya harus ditambah 0,7 cm. Kalau dia lebih dari 2 tahun, tapi nggak mau berdiri, maunya tiduran, maka kita harus kurangi 0,7 cm. Ini angka koreksi, begitu ya. Nah, ini hasil penelitian. Oh, ternyata kalau anak yang usia di bawah 2 tahun, kalau diukur dengan berdiri, dia kelihatannya lebih pendek, maka harus ditambah 0,7 cm. Atau sebaliknya, anak yang di atas 2 tahun, terus diukur dia berbaring, oh ternyata dia terlihat lebih panjang, maka harus dikurangi 0,7 cm. Ini angka koreksi secara umum. Paham ya? Paham. Okay. This is the procedure. Kalani and Ahmad, I will explain this procedure in bahasa, and you can read this because it is in English, so you can read by yourself. Jadi pertama adalah kalian atur statur meternya. Oke, staturnya, kemudian seperti tadi hilangkan sepatu, topi, kemudian hair ornaments atau peci mungkin ya. Kemudian si anak berdiri dengan kaki yang lurus, rata, bersama kemudian berlawanan dengan dinding. Jangan ngadep dinding ya. Jadi berdirinya itu bukan ngadep dinding ya. Berdirinya itu bukan ngadep ke batang sini, tapi membelakangi batang. Oke. Kemudian anaknya harus menghadap ke depan, lurus begitu. Kemudian beberapa posisi seperti kepala, pundak, pantat, betis, tumit itu harus menentu dinding. Terus si pembaca harus lebih tinggi dari si yang dibaca tingginya. Jadi jangan sampai Raffi yang tinggi diukur oleh mungkin siapa? Regi lebih rendah kayaknya ya. Regi gitu. Jangan. Regi boleh ngukur tapi pakai apa Regi? Kalau kamu mau ukur Raffi. Regi naik kursi, Pak. Naik kursi, betul ya. Gitu. Nah, so here is the procedure to measure the height. You can see the knee, calf, buttock, shoulder, and head attached to the stick. Jadi semuanya nempel. Kemudian, and then look straight. Kemudian ini nempel. Jadi yang digerakkan itu adalah yang ininya. Nah, seperti ini. Ibunya membacanya juga lurus. Jangan bacanya kayak gini. Nih, kalau Regi yang lihat Raffi, kalau nggak pakai kursi, mungkin ke sini. Ke bawah, begitu ngelihatnya ke atas. Kalau dari atas, dia ke bawah kayak gini. Jadi harus lurus. Kira-kira berapa nih? Untuk yang kiri ini, tingginya. Ada yang tahu? Ayo, berapa ini? Sebelah kiri ini? 156,5, bukan Pak? Ya, betul. 156,5. Ya. Jangan dibulatkan, jangan 157 atau 156. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan
Bapak izin bertanya. Oh, silakan. Tadi kan kalau timbangan error itu kita bisa mengkalibrasinya dengan pakai anak timbangan atau pakai air mineral di kemasan gitu di botol. Nah, kalau alat ukur tingginya error itu kita gimana Pak cara mengetahuinya? Sebentar. Gimana? Tadi kan kalau timbangannya itu error, kita bisa mengetahuinya atau ngeceknya gitu Pak dengan cara dikalibrasi pakai anak timbangan atau pakai koin atau pakai air kemasan dalam botol gitu ya Pak. Nah, kalau alat ukur tingginya error itu gimana caranya Pak? Oke, itu namanya kalibrasi juga. Jadi kalibrasinya itu kita pakai stick yang sudah terstandar. Berapa 2 meter biasanya. Jadi sticknya ini akan kita taruh begitu di kalau memang sama 2 meter terus alatnya mengukur ini juga 2 meter berarti normal. Kalau misalnya ini 2 meter terus terbaca di situ 1,99 berarti kurang. Begitu, Marina. Paham ya? Okay. Oh, so I'm so sorry for now. I have meeting with Vice Dean. It is a sudden meeting. I think we have to postpone the rest of our discussions today after I think 30 or 40 minutes. Yeah. So before Friday prayer, we still have a class, but for now I have to postpone our meeting because there is like an urgent meeting with Vice Dean of Faculty of Health Sciences. Ya. Jadi mohon maaf ini saya ada minta untuk Zoom sebentar dengan Wadek. Kita tunda dulu kelasnya sekitar 30 sampai 40 menit. Setelah itu kalau masih ada waktu sebelum Jumatan kita akan lanjutkan sebelum Jumatan ya. Oke, thank you so much. I'm so sorry for this.